Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Oke, thank you Pak Rinto sudah bersama kita semua ya teman-teman. Luar biasa IWPI terus konsisten bersama kita untuk mengedukasi masyarakat ya. Hmm. Teman-teman kita akan bahas satu topik dulu nih mengenai DJP gandeng Bareskrim kejar setoran pajak nih ya. Ini kayaknya Bareskrim mau dijadiin debt collector sama DJP ya, atau gimana sih? Itu ya, tanggal 6 Februari. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi kita juga nggak jelas nih. Gue sudah minta ke PPID MOU-nya itu mana salinannya ya. Mudah-mudahan nggak diberikan ya. Jadi perjanjian kerjasama itu dibikin oleh langsung Pak Bimo ya dengan Kepala Bareskrim ya. Jadi seolah-olah WP itu kriminal ya, mau dihantam pakai Bareskrim ya. Ada pertukaran pemanfaatan data, ada penegakan hukum di bidang pajak, ada asistensi dalam penanganan perkara, bla 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 bla. Mudah-mudahan tidak ada tutorial cara melaporin polisi wajib pajak ya yang nakal ya. Yang menurut DJP nakal gitu ya. Kalau ada kan cilaka ya, kita dilaporin polisi sama oknum-oknum pajak ini ya. Oke. Nah, bagaimana IWP menanggapi cerita MOU DJP dengan Bareskrim ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Aman. Jadi ini kan kita buat konten kali ini judulnya adalah Polri ini adalah alat negara, bukan alat pemerintah. Jadi nanti biar teman-teman wajib pajak ini paham, betul Mas Aman. Ini Hmm. sebenarnya nanti agak nyambung dikit dengan waktu Pak Kapolri Pak Listio Sigit ada di dalam sidang DPR mengatakan kalau Polri di bawah kementerian itu saya akan jadi petani, seperti itu Mas Aman. Nah Oke. ini karena Polri sendiri ini nggak paham Mas fungsi dan posisinya. Mohon maaf Mas, jadi Hmm. ini Kepolisian Republik Indonesia ini saat ini belum memahami dia ini sebagai apa itu loh, Mas. Saya akhirnya kan disuruh MOU mau-mau aja itu Mas. Padahal itu sangat keliru itu Mas. Hmm. Oke. Nah, bentar saya buka dulu kontennya Mas. Nah ini Mas. Polri itu adalah alat negara bukan alat pemerintah. Menggugat posisi Polri sebagai instrumen penekan wajib pajak. Hmm. Nah, ini Mas, anatomi kenegaraan, memahami unsur konstitutif negara. Nah, negara ini ada tiga Mas ya unsurnya, ada wilayah, yaitu ruang Hmm. hidup bangsa, rakyat, pemilik sah kedaulatan, dan pemerintah pengelola mandat. Nah, pemerintah ini sifatnya mandatori, Mas, ya, tidak wajib. Betul, Mas. Hmm. Karena ada beberapa negara, Mas, contohnya di Swedia pernah ada 560 hari, Mas, tanpa pemerintahan, Mas Awan. Hmm. Di Amerika juga sering kali kan pemerintahnya shutdown, Mas ya, tapi negaranya tetap jalan. Hmm. Poin kuncinya adalah pemerintah adalah fungsi, sedangkan rakyat dan wilayah adalah substansi. Negara tetap ada meski pemerintahan berganti. Meluruskan kedudukan pemerintah. Pemerintah tidak sama dengan negara. Definisinya sekelompok warga negara, ini pemerintah, definisi pemerintah itu sekelompok warga negara yang diberi mandat sementara untuk menjalankan roda kebijakan. Hmm. Statusnya bukan pemilik kedaulatan, melainkan pelayan kepentingan publik. Nah, kalau analogi konstitusional, negara itu rumah besar, rakyat itu pemilik rumah, pemerintah itu pengelola atau asisten rumah tangga yang diupah oleh pemilik rumah. Analoginya seperti itu, Mas Awan. Hmm. Mandat tertinggi yaitu kedaulatan rakyat. Itu pasal 1 ayat 2 Mas ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Implikasinya, setiap tindakan aparat termasuk Polri harus bermuara pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata mengamankan target angka pemerintah. Hmm. Nah, ini pemisahan fungsi lembaga, lembaga negara versus lembaga pemerintah. Polri itu alat negara, berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban dan penegakan Hmm. hukum secara imparsial ada di pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dijen pajak Hmm. itu lembaga pemerintah, unit di bawah eksekutif untuk mengumpulkan pendapatan negara. Bahayanya Hmm. mencampur adukan keduanya berarti memiliterisasi kebijakan fiskal. Hmm. Hakikat aparatur negara. Aparatur negara adalah profesional publik, bukan bodyguard kebijakan. Tugasnya melayani rakyat dan menegakkan hukum. Larangan Hmm. menjadi instrumen pemaksa untuk menutupi kegagalan komunikasi kebijakan pemerintah. Hmm. Ini refleksi kultural dari Cak Nun. Polisi itu bukan alat pemerintah, polisi adalah alat negara. Makna filosofisnya, polisi harus berdiri di atas semua golongan. Jika Hmm. polisi digunakan untuk menekan rakyat demi target pajak,
Hmm. Maka polisi sedang dipaksa turun kasta dari penjaga keadilan menjadi penagih hutang, debt collector kekuasaan. Ini yang diutarakan Mas Awan tadi di depan. Hmm. Eh, Risiko pajak koersif. Mengapa Polri tidak boleh menjadi mitra penekan pajak? Pertama, destruksi relasi, mengubah hubungan rakyat negara dari kesepakatan sosial menjadi ancaman keamanan. Kriminalisasi administrasi. Urusan pajak adalah sengketa administrasi atau perdata fiskal, bukan ranah gangguan Kamtibmas. Over capacity. Beban Polri sudah berat. Menyeretnya ke urusan pajak hanya akan merusak citra Polri di mata warga. Gejala otoritarianisme administratif, penyimpangan fungsi. Rakyat dianggap sebagai objek perasaan, bukan subjek berdaulat. Kritik terhadap kebijakan pajak dianggap menghambat pembangunan. Negara seolah-olah menagai upeti dengan todongan senjata. Hmm. Menjadi negarawan bukan sekedar pejabat. Nah, ini Mas. Ini karakter negarawan, menjaga independensi alat negara, memastikan kebijakan fiskal bersifat persuasif dan edukatif, menghormati batas-batas kekuasaan agar tidak terjadi abuse of power. Nah, ini penutup, kembalikan negara kepada rakyat. Negara tidak sama dengan pemerintah, Polri alat negara, pajak adalah administrasi publik. Jika batas ini kabur, demokrasi gugur. Mari menjaga Polri tetap menjadi pelindung rakyat, bukan penekan rakyat. Seperti itu Mas Awan. Karena kalau nanti yang bikin MOU hanya DJP saja, sementara wajib pajak tidak bisa bikin MOU untuk menangkap atau memudahkan melaporkan oknum yang melakukan pemerasan, itu kan sangat tidak adil, Mas. Hmm. Oke. Jadi nanti kalau DJP punya hutang ke wajib pajak nih, contohnya mungkin restitusi yang nggak dibayar-bayar gitu ya, Ya. apakah WP boleh minta ke Barreskrim untuk tagih ke DJP gitu ya? Iya, seharusnya harus seperti itu, Mas. Kalau alat negara seperti itu, Mas. Ini kalau fungsinya sebagai alat pemerintah, ya ini seperti ini. Makanya Polri ini saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Listio Sigit. Kalau saya jadikan di bawah kementerian, saya akan jadi petani. Itu betul, Mas. Cuman masih 50% betulnya. 50% lagi harus paham bahwa Polri ini alat negara, bukan alat pemerintah. Bahkan bila perlu, Mas, Polri ini bisa tangkap presiden jika presiden melanggar hukum. Oke, seperti di Korea Selatan ya, presiden ditangkap Iya, oleh polisi. iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto informasinya. Mudah-mudahan rakyat bisa teredukasi ya dengan informasi Ya. ini. Makasih Pak, sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Oke, Terima Mas. kasih Pak.